Pak, kenapa kok harus kakao, Pak? Kalau saya perhatikan di sini kan di sebelah kanan karet, sebelah kiri sawit, ya. Di tengah-tengahnya udah pernah panen di Pesawaran? Di Pesawaran saat ini rutin untuk panen di sana. Rutin Dan ya? keunggulan dari kakao kita ini, di samping itu lahan ini kan tadinya untuk singkong. Jadi sudah sangat ya, Kalau menggunakan organik kan lebih berkelanjutan, Pak, ya? benar sekali. Tidak mendapatkan hasil yang instan saat itu juga berbuah manis, tapi ini berkelanjutan Cuman terus. kita mikirnya di jangka panjang Jangka untuk panjang. anak dan cucu kita nanti. Betul. Nah, ini Itu dia. yang kita pikirkan. Dan selain itu pun ya E4 sangat membantu karena apa? Halo Sobat Organik, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Dimas Abu Faris dalam podcast EM4 Indonesia Official, di mana saat ini saya berada di pinggir kebun, di pinggir hamparan hijau kebunnya Bapak Teguh yang berada di unit 8 Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Saat ini sudah berada bersama kita, yaitu Bapak Teguh. Pak Teguh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, gimana aktivitasnya, Pak? Ya seperti biasa kita masih ngurus di lahan kakao karena kita juga di sini ngembangin untuk proses budidaya kakao yang unggul ya, yaitu MCC 02. Kita juga di sini punya visi dan misi. Saya bekerja sama dengan CV Alpanugraha untuk membangun pertanian yang terintegrasi. Jadi dari hulu sampai hilir kita jalankan di sini supaya tujuan kita apa? Petani-petani yang ada di sekitar sini sejahtera. Ya, bisa terbantu ekonominya ya. itu, Pak. Untuk kakao ini saat ini yang ada di area sini ini berapa luasnya, Pak? Untuk yang kita tanam di areal ini sekitar 1,5 hektar. 1,5 hektar ya. Iya. Dari luas tanah Luas sebetulnya lahan keseluruhan ini 2 hektar. 2 hektar ya. Berarti masih setengah hektar ya, masih Iya. belum digarap ya. Benar. Pak, kenapa kok harus kakao, Pak? Kalau saya perhatikan di sini kan di sebelah kanan karet, sebelah kiri sawit ya. Di tengah-tengahnya pohon kakao. Hanya miliknya Pak Teguh. Ini bisa diceritakan, Pak, inspirasi atau pertimbangannya kenapa harus Karena saya punya pikiran ataupun punya prinsip ya. Jadi kita bertani jangan hanya sekedar bertani, tapi kita juga harus jadi petani yang cerdas. Kita harus bisa baca peluang apa yang bagus untuk kita tanam dan prospek untuk hasil, tentunya untuk hasil ya. Kenapa saya pilih di kakao? Karena yang pertama, kakao merupakan kebutuhan dunia. Dan untuk negara penghasil kakao itu sangat-sangat minim sekali. Nah, dari situ saya membaca peluang bahwa kakao ini akan menjadi apa ya nantinya primadona dan menjadi hasil yang dapat mensejahterakan para petani. Di mana kita ketahui penghasil kakao itu negara Pantai Gading, Ghana dan Indonesia. Nah, luar sangat biasa minim ya? sekali. Benar. Di riset dulu nih mau menanam ini. Nah, kayaknya kalau dari informasi yang saya dapatkan ini Pak Teguh ini kan nggak hanya di sini, Pak. Di Benar. sini kan di Tulang Bawang ini masih Iya. fase vegetatif ya. Benar. Masih pertumbuhan masih beberapa bulan lah kan Iya. gitu kan, masih belum generatif kan. Ada lahan lain yang sudah Saya berbuah. pertama kembangkan untuk di kakao ini di daerah Pesawaran. Di sana saya mulai itu dari tahun 2017-an di daerah Pesawaran. 8 tahun yang lalu lah ya. Kita di sana bersinergi dengan para petani, artinya yuk sama-sama kita menjadi petani yang cerdas, kita sejahtera dari hasil tani kita, dan dari kakao inilah alhamdulillah di daerah Pesawaran sangat terbantu. Udah pernah panen di Pesawaran? Di Pesawaran saat ini rutin untuk panen di sana. Rutin Dan ya? keunggulan dari kakao kita ini nggak kenal musim. Jadi Terus buah ya? lebih genjah, jadi terus saja buahnya. Nah kemudian dari Pesawaran itu saya mengikuti pelatihan, mengikuti sharing bersama petani-petani kakao dari luar daerah Pesawaran, dan akhirnya sekarang saya kembangkan di Tulang Bawang. Kita ekspansi ke Tulang Bawang, di mana
kita disupport oleh CV Alpanugraha. Jadi lahan ini kita disupport oleh CV Alpanugraha. Dan nantinya CV Alpanugraha itu ada untuk di bidang khususnya pertanian dan peternakan untuk ketahanan pangan. Ya, saat ini saya berada di pinggiran ya, tidak berani untuk ke tengah kebun ya Pak ya, dengan cuaca yang Masya Allah luar biasa seperti ini. Lumayan panas Pak daerah sini Pak ya. Panas sekali. Panas ya, jadi kita melipir aja di bawah pohon yang agak teduh kan gitu, tapi tidak mengurangi esensi dari apa yang akan kita sampaikan ya. Baik Pak Teguh, bisa diceritakan kembali Pak, untuk saat ini Bapak menggunakan pupuk atau treatmentnya seperti apa Pak? Ya. Saya sudah berulang kali ya, kita coba berbagai macam merek lah yang sudah saya coba untuk dari proses pembibitan, proses untuk di penanggulangan tanah, unsur haranya gitu. Ya itu sudah kita coba gitu Pak. Untuk yang saat ini Bapak menggunakan pupuk apa Pak? Untuk saat ini saya menggunakan E4 karena E4 sangat membantu sekali khususnya untuk pembenahan tanah. Karena kita bisa lihat sendiri kan di sini dengan cuaca yang sangat luar biasa panasnya Pak. Jadi di samping itu lahan ini kan tadinya untuk singkong. Jadi sudah sangat banyak sekali menggunakan pupuk kimia. Akhirnya tanahnya terjadinya bantat, unsur haranya sangat minim. Pasti kering dan keras gitu ya Mun? Iya keras. Bahkan keras, kalau pas panas itu bisa seperti ngelupas itu Pak tanahnya. Nah, tapi kita menggunakan E4 dari mulai kompos kita gunakan E4. Jadi untuk per satu lubangnya itu kita memang kuatkan di kompos untuk organiknya. Karena memang saya juga lebih senang ke organik. Karena di samping itu untuk harga jual kakaonya pun beda nanti. Ya. Mungkin selain dari segi bisnis juga dari segi lingkungan kan juga ya, kalau menggunakan organik kan lebih berkelanjutan Pak ya. Benar sekali. Tidak mendapatkan hasil yang instan saat itu juga berbuah manis, tapi ini berkelanjutan Cuman terus. Kita mikirnya di jangka panjang untuk anak dan cucu kita nanti. Betul. Nah ini yang kita pikirkan. Dan selain itu pun ya E4 sangat membantu karena apa? Harganya terjangkau. Harga pasti terjangkau ya. Begitu. Baik Pak, untuk pengaplikasiannya mulai dari bibit sampai dengan saat ini bagaimana? Bisa diceritakan biar kalau percaya untuk di kompos sendiri itu kita gunakan untuk proses fermentasi. Proses fermentasi nanti bisa kita praktekkan ya. Kalau untuk di pengaplikasian di lahan untuk pembenahan unsur hara tanah kita lakukan pengocoran. Kemudian untuk di batang dengan daun kita lakukan spray. Itu manfaat yang sudah dirasakan apa Pak? Manfaat yang cukup tidak perlu waktu yang terlalu lama untuk lihat dari perkembangannya setelah kita menggunakan E4 apa? Dari kondisi tanah. Walaupun musim panas, tanah di atas itu kering, cuman ketika kita gali sedikit saja itu tanahnya bagus gembur dia. Dan itu warna sudah agak kehitam-hitaman. Nah, itu mengandung unsur hara yang baik untuk tanaman kakao. Ya. Terus kalau untuk di batang dari pertumbuhan besar batang kita sudah terlihat. Terus untuk di daun dia lebih daunnya hijau mengkilat karena kakao yang sehat itu dengan warna daun yang hijau mengkilat. Begitu. Pak Teguh menggunakan E4 ini kalau nggak salah sejak tahun 2018 ya di dunia kakao ya. Di dunia kakao ya. Memang manfaat yang dirasakan memang betul-betul ya Pak ya. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Bisa disampaikan dulu harapannya kepada teman-teman yang lain. Sahabat petani dimanapun berada, mari kita gunakan E4 untuk melestarikan lingkungan dan untuk menyuburkan tanah dengan hasil yang melimpah. Baik, terima kasih Pak Teguh atas waktunya. Semoga nanti bisa panen dengan melimpah ya. Otomatis saya percaya bukan hanya Pak Teguh aja yang mendapatkan manfaat dari sini, tapi masyarakat di sekitar pasti juga akan mendapatkan manfaatnya juga. Jadi bisa meningkatkan ekonomi yang ada di daerah Tulang Bawang. Terima kasih Pak Teguh atas waktunya sekali lagi. Salam sukses. Demikian obrolan kita bersama Bapak Teguh dari Unit 8 Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Saya Dimas Abu Faris.
pamit undur diri, salam organik dan lestari dan sampai jumpa.